Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, kabarnya kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah melaksanakan protokol kesehatan sebelum mengikuti pelajaran? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus ya. Harus melaksanakan protokol kesehatan agar tubuh kita terhindar dari segala penyakit ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Eva, dipersilakan. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Yang pertama, Lucy Duyanti hadir. Hadir, Bu. Mulyani Burusti Tumorang hadir. Hadir, Bu. Dena dan Fikri hadir. Hadir, Bu. Eva Mariati hadir. Hadir, Bu. Baiklah. Yang pertama, kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Kemudian subtemanya, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 4 kelas 6. Yang pertama Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita dulu. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku, siswa dapat meningkatkan semangat belajarnya. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan, dampak kepedulian remaja terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan pemikiran informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak-anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. Baiklah anak-anak, sini Ibu akan menampilkan gambar. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut tuh gambar apa sih? Oke. Gambar tersebut merupakan menunjukkan Siti dan teman-temannya sedang menanam pohon. Kegiatan tersebut menunjukkan sikap apa sih anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ayo, silakan. Gambar tersebut menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Benar ya. Kemudian, cara kita menunjukkan kepedulian dengan lingkungan dengan apa aja sih? Nak, siapa yang tahu cara kita menunjukkan kepedulian dengan lingkungan itu apa? Saya, Bu. Silakan. Cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah yaitu dengan membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret dinding sekolah, dan ikut menjaga kebersihan sekolah. Benar ya, cara-cara kita tuh ini disebutkan oleh Bu Nada tadi. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun lingkungan di sekolah. Nah, kalian ingat nggak sih lagu dengan judul Lihat Kebunku? Ada yang ingat nggak? Ada, Bu. Oke, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan ada yang putih dan ada yang merah. lihat hari Siram semua. Semuanya indah. Oke, kita lihat anak-anak, kalian masih ingat lagu-lagu tentang peduli lingkungan?
Boleh slide selanjutnya. Sekarang Ibu ingin kalian untuk membaca teks tersebut secara bergantian ya. Slide yang pertama Ibu persilakan kepada Mulyani untuk membacanya. Ayo dibaca Mulyani. Baik, Bu. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja kira-kira masuk pada usia 10 tahun hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya seperti berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari. Baiklah, slide selanjutnya dibacakan dengan Lucy dengan dari awal dengan demikian ya. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadi pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap Slide selanjutnya. Dilanjutkan, Nak. terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Baiklah, terima kasih Nak sudah membacakan teks kita. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca ulang kembali teks tersebut dalam hati anak-anak. Ibu akan memberikan kalian waktu dan Ibu akan memberikan pertanyaan dari teks tersebut. Baiklah, kalian setelah membaca teks tersebut kembali dengan berulang, Ibu akan memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih judul dari teks tersebut? Ada yang tahu? Bu. Silakan. Judul teks tersebut adalah bentuk kepedulian remaja. Mohon maaf, judul teks tersebut adalah bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Oke, bagus ya, benar ya. Kemudian pertanyaan kedua. Temukan dua kata kunci dan informasi apa yang didapat pada kata kunci yang telah kalian temukan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Nak.
Baik, Bu. Kata kunci dan informasinya yaitu 1. Kepedulian remaja. Bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Yang kedua, untuk kepedulian lingkungan. Bacaan berisi tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Baiklah, benar ya. Itu kata-kata kunci dari teks tersebut yang telah kita baca. Slide selanjutnya. Di sini Ibu akan menampilkan gambar tentang tahap-tahap kita mengalami pubertas. Nah, minggu kemarin Ibu telah memberikan kalian PR menulis ciri-ciri tentang pubertas pada laki-laki. Apakah kalian sudah melaksanakan tugas tersebut? Sudah, Bu. Mana coba Ibu lihat? Oke, bagus ya, kalian telah melaksanakan tugas kalian dengan baik. Sekarang Ibu ingin Mulyani untuk mendengar jawaban dari yang Ibu Mulyani kerjakan. Coba Nak, apa yang telah kamu kerjakan? Baik, Bu. Ciri-ciri pubertas laki-laki. Yang pertama, badan bertambah tinggi. Yang kedua, jakun mulai tumbuh. Yang ketiga, bahu bertambah lebar dan bidang, Bu. Oke, benar ya. Coba Nak Denada, kamu bisa nggak mengulangi kembali jawaban yang telah Mulyani berikan? Bisa, Bu. Coba Nak. Ciri-ciri pubertas laki-laki. 1. Badan bertambah tinggi. 2. Jakun mulai tumbuh. 3. Bahu bertambah lebar dan bidang. Oke, benar ya. Berarti kalian sudah mengetahui dan mengidentifikasi apa aja sih ciri-ciri dari pubertas pada laki-laki. Selanjutnya. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah mengenai ciri-ciri pubertas pada anak-anak perempuan. Kalian tulis dalam bentuk kolom seperti ini ya, anak-anak. Kalian sudah mengerti tugas yang Ibu berikan? Berarti, Bu. Oke. Sekarang waktunya kita melaksanakan refleksi. Apa sih yang telah kalian pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa, Nak? Saya, Bu. Silakan. Mengetahui cara peduli lingkungan. Ayo, bagus ya. Siapa lagi yang tahu apa aja sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, Bu. Silakan. Ini pubertas pada laki-laki, Bu. Oke, benar ya. Apa sih, bagaimana sih perasaan kalian yang telah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini? Perasaan kalian itu apa sih? Senang, Bu. Oke, bagus ya anak-anak. Oke, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat benar mengetahui bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, dan juga bagaimana sih tahap-tahap pubertas pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Nak Eva, ayo dipimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat terus ya anak-anak, dan patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.